Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Hamdan wa syukran lillah. Anak-anakku kelas 4 SD yang Pak Ihsan cintai, muliakan, dan yang dibanggakan. Insya Allah semua dimuliakan oleh Allah. Pada kesempatan ini, alhamdulillah Pak Ihsan bisa memberikan lagi materi PAI dan BP atau Pendidikan Agama Islam dan Budi Pekerti. Pada waktu kebelakang atau minggu yang lalu, kita sama-sama belajar masih tentang beriman kepada Allah, dan saat ini juga masih beriman kepada Allah. Dalam beriman kepada Allah, iman artinya percaya, secara bahasa percaya. Dan kita tentu dalam mempercayai Allah, beriman kepada Allah, di dalamnya ada pengenalan dulu. Mengenali dulu Rob kita, pencipta kita. Kalau sudah kenal, insya Allah lebih dalam, iman kita akan semakin tinggi. Semakin kita mengenal Allah, maka cinta akan datang, mahabbah akan datang. Dalam hal mengenal Allah, ada beberapa cara-cara mengenal Allah. Yang pertama, mengenal Allah melalui alam semesta. Alam semesta merupakan salah satu bukti adanya Allah. Bumi, langit, dan seisinya itu merupakan tanda bahwa Allah itu ada, wujud. Bukti adanya Allah itu ada adalah alam semesta. Makanya kita mengenal Allah salah satunya melalui alam semesta, melalui ciptaannya. Yang kedua, kita lebih dalam mengenal Allah selain melalui alam semesta, merenungi alam semesta, tadabbur alam, mengenal lebih dalam tentang alam semesta, sehingga pengenalan kita terhadap Allah akan semakin dalam. Dan juga tidak kalah pentingnya, kita mengenal Allah melalui Al-Quran, firman-Nya, kalamnya. Al-Quran merupakan salah satu alat untuk kita mengenal Allah selain alam semesta. Di dalam Al-Quran juga disebutkan dzalikumullahu rabbukum la ilaha illahu. Dzalikumullah, itulah Allah. Rabbukum, Tuhan kalian. La ilaha, tidak ada Rabb, illa, kecuali, huwa, dia. Jadi tidak ada Tuhan kecuali Dia, tidak ada Rob kecuali Dia. Dia di sini maksudnya Allah. Di dalam Al-Quran juga surat Al-An'am ayat 102 dibuktikan bahwa la ilaha illa huwa, tidak ada pencipta, tidak ada khalik kecuali Allah. Jadi kalau kita mempelajari Al-Quran lebih dalam, kita akan lebih mengenal Allah. Pertama tadi mengenal Allah melalui alam semesta. Yang kedua mengenal Allah melalui Al-Quran. Nah, nanti tercapailah semakin dalamnya keimanan kita. Di sini beriman kepada Allah Subhanahu wa taala. Yang ketiga yang akan kita bahas kali ini,
Itu mengenal Allah melalui Asmaul Husna atau nama-nama Allah yang baik, nama-nama Allah yang indah. Di dalam Al-Quran disebutkan, diperkenalkan oleh Allah kepada manusia yaitu 99 nama melalui perantara wahyu atau Al-Quran. Di dalam Al-Quran disebutkan bahwa nama-nama Allah yang baik atau Asmaul Husna itu ada 99. Cuma yang kita pelajari kali ini untuk kelas 4 mempelajari 3 saja. Sedikit-sedikit mempelajari. Di antara nama-nama Allah yang 99 ada Al-Basir, ada Al-Adil, ada Al-Azim. Al-Basir merupakan salah satu nama-nama Allah. Lebih dalam tentang Al-Basir. Al-Basir itu artinya Allah Maha Melihat. Semua perbuatan baik atau buruk pasti dilihat oleh Allah dengan sifat Al-Basirnya. Dengan sifat basirnya, Maha Melihat Allah. Apapun itu, perbuatan baik ataupun buruk pasti dilihat oleh Allah. Dan melihatnya Allah pasti beda dengan melihatnya kita. Kalau kita melihat tapi penglihatan kita terbatas. Kalau Allah, penglihatannya Allah tidak terbatas. Al-Basir. Ya lamun orang meningali kapayun kapangker teu katinggal. Ningali kagigir belah katuhu kakenca teu katinggal. Kan sapertos kitu. Ay Allah makan mukhalafatu lil hawadits. Allah mah beda jeung makhlukna. Allah itu berbeda dengan makhluknya. Allah Maha Melihat, tetapi melihatnya Allah tidak sama dengan kita. Wajib beda dengan makhluknya. Yakin bahwa Allah itu ada. Itu Al-Basir, Allah Maha Melihat. Allah Subhanahu wa taala mampu melihat apa saja sampai hal sekecil-kecilnya. Tidak ada yang luput sedikit pun dari pandangannya. Tidak ada yang luput, tidak ada yang terlepas, tidak ada yang tidak tersaksikan oleh pandangan Allah. Itu Al-Basir. Al-Basir artinya Maha Melihat. Al-Basir artinya Maha Melihat. Sing apalnya Al-Basir bisi ditaros ke paisan. Al-Basir artinya Allah Maha Melihat. Yang kedua Al-Adil. Al-Adil artinya Allah yang Maha Adil. Adil di sini menempatkan semua manusia sama di hadapan Allah. Apapun sukunya, warna kulitnya, pakaiannya gimana, bahkan agamanya, kepercayaannya, meskipun manusia banyak yang tidak menyembah Allah, tetap ciri bahwa Allah Al-Adil, mempunyai salah satu nama yaitu Al-Adil, Allah Maha Adil, tetap diberikan rizki. Walaupun manusia tersebut tidak beribadah kepada Allah, tidak menyembah Allah, bahkan tidak mempercayai Allah, tetap dipasihan rizki, tetap dipasihan kebahagiaan, tetap dipasihan kesenangan. Kulit na warna na kumaha wae, aya postur tubuhun aya dijangkung, aya nu pendek, aya pami pangambung, pami hidung, aya nu mancung, aya nu pesek, aya sagala rupi perbedaan aya di manusia, semua di hadapan Allah sama. Aya masing-masing gaduh jatah rizkina, masing-masing gaduh jatah kebahagiaanana, masing-masing gaduh jatah ujian atanapi dukana. Itu ciri bahwa Allah itu adil.
Cuma satu yang dibedakan oleh Allah yaitu takwa. Jadi mulianya seseorang, patokan mulianya seseorang di hadapan Allah, patokan dibedakannya oleh Allah daripada manusia lain yaitu ketakwaannya. Takwa artinya mengerjakan yang diperintahkan Allah dan menjauhi yang dilarangnya. Jadi takwa yaitu menjalankan perintah Allah dan menjauhi segala larangan Allah. Tadi dia ayat bahasanya takwa artinya mengerjakan yang diperintahkan Allah dan menjauhi yang dilarangnya. Al-imtithalul awamiri wajtinabun nawahi. Jadi ngelaksanakan perintah Allah, ngajauhan larangan anak. Perintah Allah dilaksanakan, larangan Allah dijauhan. Itu namanya takwa. Itulah yang membedakan manusia satu dengan manusia yang lain. Pada umumnya manusia apapun latar belakangnya sama di hadapan Allah kecuali takwanya. Itu bahwa bukti bahwa Allah itu bersifat adil, bahwa Allah itu mempunyai nama Al-Adil, Maha Adil. Yang ketiga, nah di sini ada firman Allah ya. Sebelum yang ketiga, Bismillahirrahmanirrahim. Ya ayyuhan nasu inna khalaqnakum min dzakari wa untha wa ja'alnakum syu'uban wa qabaila lita'arafu. Inna akramakum indallahi atqakum. Innallaha alimun khabir. Di dalam surat Al-Hujurat ayat 13. Ya ayyuhan nasu, wahai manusia, inna sesungguhnya kami khalaqnakum telah menciptakan kalian semua, telah menciptakan kalian semua min dzakarin dari seorang laki-laki wa untha dan seorang perempuan. Wa ja'alnakum kemudian kami jadikan kalian semua syu'uban berbangsa-bangsa wa qabaila dan bersuku-suku. Jadi Allah nyiptakan manusia laki-laki dan perempuan, ada laki-laki, ada perempuan. Dan selanjutnya lebih besar lagi wa ja'alnakum syu'uban wa qabaila. Wa ja'alnakum syu'uban wa qabail. Jadi dijadikan ku Allah semakin banyak manusia dijadikan oleh Allah berbangsa-bangsa dan bersuku-suku. Apa tujuannya? Allah nyiptakan istri, Allah nyiptakan pamegat, Allah nyiptakan manusia bersuku-suku, berbangsa-bangsa. Tujuannya adalah lita'arofu, supaya kalian semua saling mengenal. Jadi orang teh saling mengenal satu sama lain. Lita'arofu, agar kalian saling mengenal. Inna sesungguhnya akramakum yang paling mulia di antara kalian semua. Inna sesungguhnya akramakum yang paling mulia di antara kalian semua, indallahi di sisi Allah, atqakum yaitu yang paling bertakwa. Itu kalian, jadi kalian semua yang bertakwa. Indallahi di sisi Allah, atqakum yaitu yang paling bertakwa. Yaitu orang yang paling bertakwa. Kembali lagi, atqakum ialah orang yang paling bertakwa. Innallaha sesungguhnya Allah, alimun maha mengetahui, khabirun maha teliti. Nah itu dawuh Allah, firman Allah, bahwa semua manusia di hadapan Allah sama,
Inna akramakum indallahi atqakum. Yang membedakan manusia satu dengan manusia yang lain adalah atqakum. Ialah orang yang paling bertakwa. Terakhir al-azim. Al-azim. Al-azim itu yang maha agung. Artinya al-azim yang maha agung. Bukti agungnya Allah, manusia pasti membutuhkan orang lain. Bagaimanapun semandiri-mandirinya manusia, sejago-jagonya manusia, sehebat-hebatnya manusia, pasti butuh kabatur, pasti membutuhkan orang lain. Sedangkan Allah tidak membutuhkan makhluk lain. Jadi Allah mah tiasa kalawannya lira, bisa dengan sendirinya apapun itu. Sebetulnya hakikatnya Allah tidak membutuhkan yang lain, sebab Allah itu maha berdiri sendiri. Qiyamu binafsi jumeneng Allah kalawan zatna. Allah mah teu butuh kana sanes, tidak butuh kepada yang lain. Sedangkan manusia makhluk pasti membutuhkan makhluk yang lain. Allah itu khalik, pencipta, tidak membutuhkan yang lain. Adapun misalnya adanya malaikat yang bertugas, mempunyai tugasnya masing-masing ditugaskan oleh Allah, bukan berarti Allah membutuhkan malaikat atau membutuhkan yang lain, membutuhkan bantuan, tapi emang makhluk yang diciptakan oleh Allah ada unsur ujian untuk makhluknya, diuji ketakwaannya, diuji kesetiaannya. Malaikat ada pembuktian sebagai makhluk, yaitu kesetiaannya, kepatuhannya. Begitu kan manusia kayak sami diciptakan oleh Allah kawan naon gitu tah. Mantakna di Al-Qur'an wa ma khalaqul jinna wal insa illa liya'budun. Tapi wal insa illa liya'budun. Tidak semata-mata kami menciptakan jin dan manusia illa kecuali liya'budun, untuk beribadah. Beribadah kepada Allah. Tak itu diciptakan malaikat untuk beribadah, beribadah untuk setia kepada Allah, patuh kepada Allah, mengabdi kepada Allah. Begitupun manusia, begitupun jin. Dan makhluk-makhluk yang lainnya pun sebetulnya bertasbih kepada Allah, zikrullah, zikir kepada Allah. Jadi ada perannya masing-masing. Bukan berarti Allah butuh kepada makhluknya, tapi makhluknya tersebut diberikan tugas, diberikan perannya masing-masing. Jadi sanes Allah priyogi ka makhlukna, emang makhluk diciptakan ku Allah sarang perana gitu, sarang perana naon, tugasna naon, tak seperti gitu. Jadi ente percuma gitu ciptakan deh, ciptakan ke alam dunia percuma. Nah, jadi aya gunana, gunana ternyata ngabdi ke Allah, beribadah kepada Allah. Itulah manusia dan makhluk yang lain pun sama, membutuhkan yang lain. Allah tidak membutuhkan yang lain. Itu bukti bahwa Allah itu Al-Azim, Maha Agung. Jadi Allah memenuhi semua kebutuhan makhluknya. Manusia membutuhkan pertolongan, membutuhkan bantuan yang lain. Manusia tidak bisa hidup sendirian, pasti butuh kabatur. Sedangkan Allah kawasa karena segala perkara. Bukti bahwa Allah itu Al-Azim. Dengan memahami sifat Allah yaitu Al-Azim, maka nama Allah salah satunya Al-Azim, maka kita akan selalu mengagungkan tanda-tanda kebesarannya. Jadi bukti pendalaman kita terhadap Al-Azim
engkena teh orang teh bakal selalu mengagungkan tanda-tanda kebesaran Allah, dan dengan cara melaksanakan perintah dan menjauhi larangan. Eta pembahasan tentang mengenal Allah lebih dalam, engkena kadituna beki mantep keimananana. Ketika kita sudah lebih mengenal Allah dengan pendalaman-pendalaman ilmu tauhid, maka keimanan kita akan semakin kuat, semakin membaja. Sakitu pembelajaran kanggo kelas 4, mudah-mudahan difahami lebih dalam tentang keimanan kepada Allah, tentang mengenal Allah dengan mempelajari ilmu ini, ilmu yang sedang dibahas saat ini. Mudah-mudahan jadi sebab untuk lebih kuatnya iman kepada Allah. Untuk tugasnya nanti berupa pertanyaan, kayak nyungkeun ka Pak Isan pertanyaan anak, tugasna sungkeun kana WA Pak Isan langsung kayak dikintun kana WA masing-masing, dengan syarat tangtosna ngabandunganana sampai beres ngabaris TV. Kayak nyungkeunnya tugasna ka Pak Isan. Sakitu ti Pak Isan, mudah-mudahan manfaat khususna ka Pak Isan, umumna ka aranjeun sadayana. Alhamdulillahirabbil alamin. Subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.